Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Ini judulnya menjadi orang yang dipromosikan Tuhan. Ya, kemarin kita belajar dari Daud bagaimana menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah, sekarang belajar dari kehidupan Yusuf bagaimana menjadi orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Nah, ini ayatnya banyak sekali, beberapa pasal, jadi saya hanya kutip-kutip saja apa yang terjadi ya. Nah, tetapi ada ayat, saudaraku, yang menegaskan ini ya. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa promosi bukan dari timur, bukan dari barat, bukan juga dari padang gurun, tetapi datangnya dari Tuhan. Tuhanlah Tuhanlah sebagai hakim. Dia bisa merendahkan yang satu dan bisa meninggikan yang lain. Ya, dulu saya kesenangan ibu saya dulu menyanyikan lagu dalam bahasa daerah. Ini lagunya ya. Jadi Tuhan bisa membuat yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya, yang rendah ditinggikan dan yang tinggi direndahkan. Gitu isi lagunya kira-kira ya. Nah, saudaraku, memang Tuhan adalah hakim ya, dia yang bisa mengangkat kita atau bahkan merendahkan. Nah, dan kita mau belajar mengapa Yusuf bisa mengalami peninggian dari Tuhan supaya kita juga boleh belajar darinya ya. Nah, saudaraku, tentu setiap kita pengen sekali mengalami promosi ya. Nggak ada orang yang mau begitu-begitu saja ya. Dia mau mengalami promosi. Nah, sekarang kita mau belajar apa rahasia Yusuf kok bisa seorang budak bisa menjadi penguasa. Ya, ini luar biasa lompatannya ya. Dari budak menjadi penguasa. Nah, yang pertama, kalau kita mau lihat, saudaraku, kehidupan Yusuf, Yusuf seorang yang memiliki integritas tanpa kompromi. Nah, jadi kalau mau jadi seorang yang dipromosikan, harus memiliki integritas tanpa kompromi. Nah, perhatikan saudaraku, Kejadian 39 ayat 9, ketika istri Potifar menggoda dia, nah, terus saja mencobai dia. Nah, ini adalah jawaban Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Tuhan, terhadap Allah? Nah, saudaraku, Yusuf menolak karena takut akan Tuhan, bukan karena takut ketahuan. Nah, orang seringkali tidak melakukan sesuatu karena takut ketahuan. Ya, ya ada pepatah katanya orang Indonesia, ya semua sebenarnya korupsi yang ketahuan aja, yang ketangkap ya. Nah, jadi tidak apa-apa kalau tidak ketahuan katanya. Enggak. Kalau di dalam Tuhan kita takut melakukan dosa, tidak mau melakukan dosa karena takut akan Tuhan, bukan karena takut ketahuan. Nah, selanjutnya, ya saudaraku, ini menjadi dasar pondasi bagi Tuhan untuk kita ditinggikan ya. Ini adalah pondasi promosi yang dari Tuhan. Yusuf tahu bahwa kesetiaan di hadapan Allah itu jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat.
Nah, banyak orang melakukan sesuatu karena keuntungan sesaat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dalam integritas? Bahkan sekalipun tidak ada yang melihatnya, tetapi kita terus pegang prinsip kejujuran, ya, integritas. Nah, Tuhan hanya mempromosikan orang yang dapat dipercaya. Ya, firman Tuhan katakan, ya, hanya orang-orang yang setia dalam perkara kecil baru dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Nah, jadi bukan hanya karena kita mampu atau berbakat. Ya, justru banyak orang dipilih Tuhan itu, orang itu tidak mampu. Nah, yang kedua, Yusuf setia dalam segala keadaan, segala musim dalam hidupnya. Ya, dia tidak pernah kita lihat, kita baca di dalam Alkitab mengeluh dengan apa yang dia hadapi. Nah, saudaraku, ini misalnya contohnya Kejadian 39 ayat 20-23, dia tidak melakukan yang jahat di depan tuannya, dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan istri Potifar, tetapi ya dia difitnah dan dia ditangkap. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Artinya ketika dia ditangkap, dia bukan mengeluh. Ya, dia membiarkan dirinya, bahkan dia terus setia, dia terus melakukan apa yang patut dilakukan. Ya. Di penjara dia tidak menyerah. Dia terus saja menjadi orang yang setia, melayani dan menjadi berkat. Nah, saudaraku, promosi datang kepada orang-orang yang setia di situasi sulit, bahkan di tempat yang tersembunyi. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau ditinggikan Tuhan, mari kita menjadi orang yang setia dalam segala keadaan. Nah, yang ketiga, tentu Yusuf sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ketika dia dipanggil oleh Firaun, ya, lalu dia dipuji karena dia bisa uh, menafsirkan mimpi. Nah, dia berkata begini nih di Kejadian 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Nah, Yusuf tidak mencari kehormatan pribadi. Oleh karenanya Tuhan mempromosikan dia, yang mengandalkan dia sepenuhnya. Amsal 3 ayat 57 menegaskan ini ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Kalau kita ingin dipromosikan oleh Tuhan, mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaran kita, jangan andalkan pengalaman kita, jangan andalkan kehebatan kita, tetapi andalkanlah Yesus yang ada dalam hidup kita. Sebab dialah yang hebat, bukan kita. Dan yang keempat adalah dia hidup dengan tujuan, ya, tujuan Allah. Ya, ketika saudara-saudaranya ya takut kepada dia, sepertinya nanti mereka akan ya Yusuf akan balas dendam. Enggak, dia katakan ini ya, Kejadian 45 ayat 78. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi ini. Wow. Jadi dia mengalami segala sesuatu itu, bahkan dia melihat seluruh rencana Allah, seluruh kehidupan dia itu sebagai rencana Allah, bukan untuk rancangan dia sendiri. Jadi, itu sebabnya dia menjadi seorang yang setia. Ya. Promosi dari Tuhan bukan untuk sebenarnya kepentingan diri kita sendiri, supaya kita naik taraf hidupnya, bukan.
Sebenarnya supaya taraf pemberian kita, taraf berkat kita pada orang lain menjadi lebih tinggi, bukan taraf hidup kita lebih tinggi. Ya, jadi promosi bukan untuk kemauan pribadi, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, ya, bagi umat Tuhan, bagi gerejanya. Nah, kalau kita mau siap dipromosikan oleh Tuhan, ya kita harus siap bukan untuk diri sendiri, tapi untuk visinya Tuhan, untuk misinya Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Mari Bapak Ibu, rindukanlah menjadi orang-orang yang mau dipromosikan oleh Tuhan, ya, seperti Yusuf. Ya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi, mari kita memiliki integritas, ya. Mari kita menjadi orang yang setia dalam segala keadaan. Mari andalkan Tuhan dan hidup dalam visinya, misinya, tujuannya Allah kita. Maka kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.